bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Lingkungan di sekitar Monumen Nirvana benar-benar terasa sunyi. Perhatian semua orang terfokus dengan penampilan 3 angka pada Monumen Nirvana. Semua orang jelas menyadari betapa mengejutkannya berita ini jika menyebar ke seluruh kota Wanxiang. 4 nama pertama dalam kategori peringkat bumi, pada dasarnya, telah didominasi oleh pejuang berharga dari 4 kerajaan super besar, dan itu sudah lama terjadi sejak siapapun bisa menantang mereka. Namun, trio Lindong pada dasarnya, mengambil 3 tempat itu hari ini. Selain itu, siapapun dapat mengetahui dari nama mereka, bahwa mereka bertiga memiliki hubungan yang cukup dekat. Bahkan, mereka kemungkinan berasal dari kerajaan yang sama. Jika itu benar-benar terjadi, kekuatan kekaisaran ini terlalu mengejutkan. Sukui terkejut ketika melihat pemandangan ini, saat dia tanpa sadar menelan ludah. Dia sudah melihat kemampuan Lindong secara langsung. Namun, Sukui tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar bisa mengambil tempat kedua. Selanjutnya, Little Marten dan Little Flame juga berada di belakangnya, dan hanya 1 tempat di belakang Lindong. Kekuatan dan susunan mereka bertiga terlalu menakutkan. Ketiga orang itu, aku benar-benar bertanya-tanya, bagaimana mereka berhasil melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka hanya datang dari kerajaan peringkat rendah, namun, kemampuan mereka bertiga, mampu menandingi, dan bahkan, melebihi beberapa kerajaan super. Gumam Sukui. Sukui tertawa pahit di dalam hatinya. Saat ia membandingkan dirinya dengan trio Lindong, ia akhirnya menyadari kesenjangan di antara mereka. Di sampingnya, Surou tidak terlalu lama membahas masalah ini. Ketika dia melihat kinerja trio Lindong yang luar biasa, wajah mungilnya dipenuhi dengan senyum gembira. Tepat, dia menyeringai ketika dia berbalik untuk menatap Yin Shen yang sedih. Orang itu sebelumnya sangat bangga dengan kenyataannya, bahwa dia telah memperoleh peringkat ke-9. Namun, saat ini, dia langsung didorong ke posisi ke-14. Lindong tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat Little Marten, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tahu kemampuan Little Marten, dan tidak mungkin dia hanya berada di peringkat 3 teratas dari kategori bumi ini. Jika dia benar-benar ingin, dia bisa dengan mudah masuk ke kategori surga, dan menjulang di atas semua orang. Namun, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Saat ia mengangkat kepalanya, perhatian Lindong beralih ke Monumen Nirvana Emas. Di atas kategori bumi, 3 nama keluarga Lin sangat menarik perhatian. Namun, dia hanya melirik ketiga nama itu, sebelum dia melihat di atas nama-nama itu. Di tempat itu, ada nama emas yang lebih besar mengambang. Luo Tong, yang menduduki peringkat pertama, dalam kategori segel bumi, Wind Cloud Empire. Seorang anggota Kekaisaran Awan Angin. Gumam Lindong. Lindong mengamati nama dan asal kerajaannya, yang hanya muncul di peringkat nomor 1, saat matanya menyipit sedikit. Dia tidak pernah menyangka, bahwa anggota peringkat teratas dari kategori bumi, sebenarnya berasal dari Wind Cloud Empire. Luo Tong sangat kuat dan aku pernah mendengar gosipnya, bahwa dia telah menerobos kesengsaraan Nirvana keempat. Jika dia berhasil, Wind Cloud Empire akan memiliki anggota kelas berat lainnya. Di belakang Lindong, Sukui dengan lembut berbicara dengan nada yang sangat waspada. Menerobos kesengsaraan Nirvana keempat, ucap Lindong. Tidak heran, dia mampu menjulang para pejuang berharga lainnya, dari 3 kerajaan super besar. Sepertinya, dia memang cukup terampil. Sementara mereka berbicara, perhatian Lindong beralih ke tempat di atas kategori bumi. Namun, itu benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan, dan dia tidak bisa membedakan apapun sama sekali. Kategori surga Nirvana Monumen. Hanya para ahli yang dapat mencapai tahap seperti itu. Orang-orang itu sebagian besar adalah kepala kerajaan super, dan mereka semua sangat kuat.
Ucap Sukui. Lindong mengangguk dengan lembut. Dikatakan bahwa, selama seseorang dapat mencapai kategori surga, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk menerobos apa yang disebut Nirvana Golden Board. Sepertinya, para anggota kategori surga ini, benar-benar dari kaliber orang yang berbeda. Lindong melihatnya sebentar, sebelum dia menarik kembali perhatiannya. Selanjutnya, dia berbalik sebelum dengan tenang menatap Yin Sen, yang tampak kaku dan bertanya. Apakah kita memiliki kualifikasi sekarang? Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Yin Sen langsung mengempis, seperti balon yang kehilangan udara, sementara para praktisi yang mengamuk dan berkuasa, berdiri di belakangnya dengan cara yang sama, yaitu mengempis dan tidak berani menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Benar-benar lelucon. Di depan trio Lindong yang cukup kuat, yang dapat menyaingi pejuang berharga dari kerajaan super, hanya dengan Yin Sen, atau mereka semua bersama-sama menggabungkan kekuatan kelompok Yin Sen, bahkan tidak akan bisa mengancam kelompok Lindong. Putih dan hijau berganti-ganti di wajah Yin Sen. Namun, bahkan seorang lelaki angkuh dan sombong seperti dia, tidak berani berbicara lagi. Setelah mengeluarkan suara kering, dia memimpin anak buahnya, dan dengan sedih mundur. Lindong melirik punggung mereka, tapi dia tidak punya niat mencari masalah dengan mereka. Dia tahu karakter Yin Sen, dan dia percaya, bahwa dia tahu, siapa orang yang dia dapat menyinggung, dan siapa orang yang tidak bisa dia singgung. Ketiga teman ini, namaku Chang Ling. Jika kalian tidak keberatan, mungkin kita bisa menjadi teman, ucap Chang Ling. Sama seperti Yin Sen dan anak buahnya pergi, dari samping trio Lindong, Chang Ling tidak bisa menahan diri lagi, saat dia berjalan dan menangkupkan tinjunya ke arah mereka bertiga, sebelum dia menyapa mereka sambil tersenyum. Lindong menatap pria ini, yang awalnya meraih tempat kelima, tetapi sekarang, posisinya telah diperas ke tempat 8 karena kelompok Lindong. Ketika dia menyadari, bahwa ekspresi yang terakhir itu tulus dan tidak memiliki rasa pahit, dia segera tersenyum sebelum menangkupkan tinjunya dan menjawab. Aku Lindong. Ini adalah dua saudara lelaki aku, Lin Diao dan Lin Yan. Ini adalah pertama kalinya di kota Wanxiang, bahwa 3 dari 5 peringkat teratas dari kategori bumi, ditempati oleh kerajaan yang sama. Saudara-saudara Lin harus benar-benar terampil. Aku percaya, bahwa kamu semua pasti akan bersinar dalam perang 100 kekaisaran yang akan datang. Chang Ling berkata dengan tulus. Kami hanya beruntung. Lindong tersenyum saat berkata. Chang Ling berkata saat dia menggelengkan kepalanya. Keberuntungan tidak berperan dalam tes monumen Nirvana ini. Namun, karena Lindong tidak mau menjelaskan lebih lanjut, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Lindong. Karena saudara-saudara Lin telah memasuki kota Wanxiang, aku percaya, bahwa kamu harus mengikuti lelang Wanxiang, yang diadakan dalam waktu 2 hari lagi. Lelang Wanxiang, ucap Lindong tertegun sejenak. Lelang Wanxiang adalah lokasi paling menonjol di seluruh kota Wanxiang, dan hanya dibuka setiap 2 bulan sekali. Lelang ini pada dasarnya adalah lelang terbesar di seluruh battlefield kuno. Itu karena sekali seseorang melewati kota Wanxiang, seseorang akan dapat memasuki area pusat di tempat ini, dan mengambil bagian dalam perang 100 kerajaan. Oleh karena itu, banyak orang berharap untuk membeli beberapa harta di tempat itu, hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selain Chang Ling, Sukui juga menjelaskan dengan lembut. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kota Wanxiang adalah salah satu kota besar, dan ada banyak sekali elit yang berkumpul di sini. Karena itu, ada peluang bagus, bahwa seseorang mungkin telah menemukan beberapa harta mistis, yang tidak diketahui di daerah ini, dan membawanya ke pelelangan. Jika mereka beruntung, mereka mungkin benar-benar menemukan beberapa harta karun legendaris. Dikatakan bahwa, ada harta karun jiwa surgawi yang tersedia dalam pelelangan kali ini. Jika kalian bertiga tertarik, kamu harus melihatnya, ucap Hanyu. Sama seperti pikiran ini terlintas di benak Lindong, suara yang sangat dingin dan jelas, tiba-tiba terdengar. Lindong menolehkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa, itu adalah suara Mu Hanyu, yang berpakaian putih, tanpa sadar muncul di depannya. Wajahnya yang memukau itu dingin namun indah. Nona Mu, terima kasih banyak atas informasinya, ucap Lindong.
Sehubungan dengan Putri Salju ini, yang didukung oleh kerajaan super, Lindong tidak berani tidak sopan. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Lindong tahu dengan jelas bahwa alasan mengapa hubungan mereka tiba-tiba begitu menghangat, dan bahkan seorang seperti Mu Hanyu yang sedingin es itu akan mengambil inisiatif untuk berbicara kepada kelompok Lindong. Itu karena 4 nama yang melayang di bagian atas kategori Bumi Monumen Nirvana adalah kelompok Lindong. Bahkan Kekaisaran Super tidak akan berani memandang rendah peringkat mereka. Selain itu, jika mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk merekrut mereka, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Mungkin, Mu Hanyu memikirkan hal ini. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bisa merekrut mereka, akan baik untuk membangun beberapa hubungan. Mu Hanyu mengangguk dengan lembut, sebelum matanya yang indah melirik Lindong. Namun, hanya itu saja yang dilakukan Mu Hanyu, dan dia tidak terlalu banyak obrolan. Dia masih sedikit dingin saat dia berbalik, dan pergi. Lindong melirik ke arah Mu Hanyu yang memikat saat dia berkata, "Wanita ini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar." Haha, saudara Lindong, Mu Hanyu adalah keindahan paling terkenal di kota Wanxiang. Selanjutnya, dia memiliki kekaisaran Lonemun yang mendukungnya. Ada banyak pria yang merindukannya, dengan harapan berlari ke langit, ucap Changling, saat ia melihat reaksi Lindong ketika Mu Hanyu pergi, dan tidak bisa membantu, tetapi mengatakan tentang Mu Hanyu. Kecantikan itu indah, tapi terlalu jauh. Lindong berkata, selama bertahun-tahun, dia telah bertemu banyak wanita. Dari segi penampilan, tidak ada yang melampaui Ling Qingzu. Bahkan Mu Hanyu sedikit kurang. Mungkin, dapat dikatakan bahwa, dia tidak memiliki tulang romantis di tubuhnya. Namun, bahkan kecantikan Lin Qingzu tidak bisa memikatnya, dan mengubahnya menjadi lebah pekerja yang mengorbit di sekitarnya. Karena itu, tidak mungkin Mu Hanyu bisa melakukannya. Kinerja Lin bersaudara terlalu luar biasa, dan kalian mungkin menarik perhatian beberapa kerajaan super. Mungkin, mereka akan tertarik untuk merekrut kalian bertiga. Changling dengan santai berkomentar. Kami bertiga sudah terbiasa dengan kebebasan, dan tidak memiliki niat untuk bergabung dengan kerajaan super. Ucap Lindong dengan santai. Changling adalah pria yang cerdas. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, dia diam-diam menghela nafas lega. Trio Lin sangat kuat. Karena itu, jika mereka direkrut oleh kerajaan super, itu bukan kabar baik bagi mereka. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, Changling akhirnya berbalik dan pergi. Sementara itu, kelompok Lindong tidak berlama-lama, dan mereka langsung meninggalkan arena di bawah perhatian orang banyak. Saudara Sukui, mungkin kita harus melihat pelelangan yang akan datang dalam 2 hari lagi. Setelah meninggalkan arena, Lindong menoleh ke Sukui sambil tersenyum dan berkata, "Ya, biarkan aku mengaturnya," ucap Sukui dan mengangguk. Dia telah tinggal di kota Wanxiang untuk sementara waktu, dan lebih akrab dengan daerah ini. Karena itu, sangat tepat baginya untuk mengurus pengaturan. Ada apa? Apakah kamu tertarik dengan pelelangan? Little Marten dengan malas bertanya. Harta jiwa surgawi. Itulah yang harus kita lihat. Item semacam ini terlalu kuat. Jika orang lain mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang mematikan. Lindong perlahan mengangguk sambil berkata dengan lembut. Harta jiwa surgawi. Mereka belum menemukan objek seperti itu di seluruh Mysterious Treasure Trove. Namun, mereka tidak pernah menyangka, akan muncul di pelelangan. Orang bertanya-tanya dari mana asalnya. Sepertinya, akan ada pertumpahan darah yang mengerikan atas harta jiwa surgawi ini. Malam pun tiba, dan sepenuhnya menelan kota Wanxiang yang besar. Namun, keributan dan semangat di kota itu tidak padam karena itu, melainkan, mulai meningkat di bawah selubung kegelapan. Kelompok Lindong menemukan halaman yang tenang, dan terpencil di kota untuk dijadikan tempat istirahat sementara. Kota Wanxiang sangat besar, dan meskipun ada banyak praktisi elit yang berkumpul di kota itu tidak tampak terlalu ramai. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Lindong dan yang lainnya. Setelah ujian Monumen Nirvana, titik fokus seluruh kota telah beralih ke mereka bertiga. Semua kerajaan berusaha mengungkap setiap informasi tentang mereka.
Setelah semuanya, setelah mengambil 4 tempat teratas dari kategori bumi, ternyata menyebabkan kegemparan di kota. Kekaisaran manapun akan merasa berharga untuk mencoba meraih dan merekrut 3 orang ini, yang dapat menyaingi para pejuang kekaisaran super berharga. Di halaman, Lindong dan beberapa orang lainnya duduk dengan tenang. Mata mereka dengan santai menyapu langit malam. Samar-samar, mereka bisa mendeteksi beberapa individu tersembunyi yang memantau mereka. Orang-orang ini benar-benar menjengkelkan. Lindong agak tak berdaya menggelengkan kepalanya saat berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Prestasi yang telah kamu lakukan terlalu menakjubkan, dan itu sangatlah normal, bahwa kamu menarik perhatian seperti itu." Duduk di samping mereka, Sukui tertawa ketika dia berkata, setelah mengetahui kekuatan kelompok Lindong, dia jelas merasa lebih tenang. Menurut pendapatnya, meskipun Wind Cloud Empire sangat kuat, kelompok Lindong juga tidak ada yang berani meremehkannya. Karena kelompok Sukui berada di bawah perlindungan kelompok Lindong, dia percaya bahwa Surou akan berada di tangan yang lebih aman. Namun, jenis perlindungan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Terus terang, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan kelompok Lindong. Meskipun kelompok Lindong telah secara sukarela membantu mereka, dan bahkan secara sukarela menyinggung kekaisaran sayap awan atas nama mereka, menurut pendapat Sukui, masih tampak sedikit tidak percaya. Lindong melirik Sukui, yang tiba-tiba berhenti berbicara. Sukui tidak menyembunyikan emosinya di wajahnya yang tampak kasar. Segera, dia mengerutkan bibirnya dan menoleh ke Surou, sebelum dia dengan lembut berkata, "Brother Sukui, tidak perlu khawatir. Di dunia ini, tidak ada orang yang akan membantu kamu dan melindungi kamu secara gratis. Kamu dapat memperlakukan kami sebagai individu yang telah membantu kamu, karena potensi kecil Little Rou. Aku percaya, bahwa begitu Little Rou belajar mengendalikan kekuatan misterius di dalam tubuhnya, dia akan menjadi sangat kuat." Dengan kata lain, setelah kekuatan besar di dalam tubuh Little Rou ditemukan oleh sekte-sekte super itu, dia akan segera direkrut oleh mereka. Setelah itu, dia akan memiliki masa depan yang lebih cerah, ucap Lindong. Haha, dunia seperti itu. Terkadang, secuil keberuntungan lebih penting daripada kerja keras, ucap Sukui. Ketika mereka berbicara tentang hal ini, bahkan Lindong tidak bisa membantu, tetapi menghela nafas. Di medan perang kuno ini, individu-individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya, telah bekerja sangat keras dengan harapan dipilih oleh sekte super. Namun, sebagian besar dari mereka goyah dalam menghadapi persaingan yang ketat. Namun, Surou yang telah diberkati, sekarang memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sekte-sekte super itu. Hal ini jelas menyebabkan hati seseorang merasa tidak adil. Sukui kaget saat dia melihat wajah Lindong. Akhirnya, dia terkekeh sebelum mengangguk serius. Tidak perlu depresi karena diri sendiri. Memiliki nasib baik memang dapat memungkinkan seseorang mengambil jalan pintas. Namun, perjalanannya masih sulit. Bahkan, ini bahkan mungkin bukan berkah. Lagi pula, tidak ada individu elit top di dunia yang hanya mengandalkan keberuntungannya untuk mencapai posisi yang terbaik. Di sampingnya, Little Marten dengan santai berkata, Lindong tersenyum dan tidak memikirkan topik ini. Saat mengikuti perbincangan mereka, tatapan Lindong beralih ke Surou ketika dia bertanya, "Apakah kamu memiliki cara untuk membantu Little Rou mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya?" Setelah mendengar pertanyaannya, perhatian Sukui dan Surou segera berubah dengan gugup ke arah Little Marten, terutama yang terakhir. Sepertinya kekuatan di dalam tubuhnya benar-benar mengganggunya. Ekspresi Little Marten serius. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Selama periode waktu ini, aku telah memeriksa tubuhnya. Segel energi mental yang tersisa di dalam kekuatan itu, telah melemah seiring berjalannya waktu, dan telah menjadi agak tidak terasa. Ini berita bagus baginya. Meskipun demikian, mengendalikannya masih akan sedikit sulit." Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi kecewa segera muncul di wajah Surou. "Sulit, juga berarti itu mungkin, kan?" tanya Lindong. Lindong mengenal Marten kecil dengan sangat baik. Dia tahu, bahwa selama Marten kecil tidak sepenuhnya menolak sesuatu, dia harus memiliki firasat tentang bagaimana hal-hal dapat dilakukan. Ya, Little Marten mengangguk dan melanjutkan.
Namun, kami akan membutuhkan beberapa bahan unik. Saat ini, kami tidak memiliki semuanya. Untungnya, akan ada lelang besar dalam 2 hari. Jika kita dapat memperoleh bahan-bahan yang diperlukan, aku dapat membantunya mengendalikan sebagian kekuatan di dalam tubuhnya. Meskipun tidak lengkap, bahkan sebagian darinya akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Ucap Marten kecil. Apakah ini benar? Ucap Sukui dengan senang. Kakak laki-laki Lin Diao luar biasa. Ucap Surou. Ekspresi terkejut namun gembira, segera muncul di wajah cantik Surou. Dari kelihatannya, jika bukan karena kesopanan yang diharapkan dari seorang gadis muda, dia akan berlari ke arah Little Marten dan memeluknya. Jangan merayakan terlalu dini. Bagaimanapun, kekuatan itu bukan milik kamu. Bahkan, jika kamu bisa mengendalikan sebagian dari itu, kamu masih akan sangat dibatasi. Kata Marten kecil dengan malas. Selanjutnya, kamu harus mengubah kepribadianmu juga. Jika kamu ingin bergabung dengan kami, dan ikut serta dalam perang 100 kerajaan, kamu mungkin harus mengotori tangan kamu. Bahkan, kamu mungkin bahkan dipaksa untuk membunuh. Jika kamu terus bertindak dengan cara pengecut, kamu mungkin menjadi beban di masa depan. Suara Little Marten tenang, namun, kata-katanya menyebabkan kegembiraan di wajah Surou redup. Sukui tertawa getir, melirik Surou yang mengepalkan tinjunya. Dia tahu karakter adik perempuannya yang lemah dan lembut. Di tempat yang dikelilingi oleh serigala, dia seperti anak domba yang tidak bersalah. Lindong mengerutkan bibirnya ketika dia melihat Surou mengepalkan giginya, merasa sedikit enggan di dalam hatinya. Pada usianya, itu adalah tugas yang menantang baginya, untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang begitu kejam. Jangan khawatir, kakak Lin Diao. Aku tidak akan menjadi beban bagimu. Ucap Surou. Gadis muda itu dengan erat mengepalkan tangannya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi keras kepala di wajahnya yang cantik. Pandangan yang telah dipaksa keluar oleh Little Marten. Marten kecil menggosok hidungnya. Ketika dia melihat Lindong dan ekspresi aneh lainnya, dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sialan, kenapa aku dipaksa menjadi orang jahat setiap kali membicarakan dia?" Di saat Little Marten merasa di pojokan, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, Lindong perlahan mengangkat kepalanya, menatap kegelapan di sekitar mereka, dan Lindong berbicara. "Sejak kamu datang, cepat, tunjukkan dirimu." Bersembunyi di kegelapan hanya orang-orang pengecut. Di sisi mereka, Flame kecil segera membuka matanya. Saat dia menutup telapak tangannya, batang logam yang ditutupi sisik hitam segera muncul di tangannya. "Haha, kamu memang layak menjadi anggota peringkat kedua kategori bumi," ucapan yang acuh tak acuh terdengar di udara. Tepat, kegelapan bermutasi ketika sosok abu-abu misterius muncul di atas halaman. Lindong menoleh untuk melihat pria yang mengenakan pakaian abu-abu. Dia memiliki penampilan normal dan tidak menonjol dengan cara apapun. Namun, tangannya yang mengintip dari pakaiannya, tampak sangat pucat dan panjang. Samar-samar, cahaya iblis dingin melintas. Namun, meskipun dia hanya seorang pria yang tampak normal, dia menyebabkan mata Lindong menyipit segera. Samar-samar, dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh orang itu. "Luo Tong," teriak Sukui. Di sebelahnya, ketika Sukui melihat sosok ini, ekspresinya berubah secara drastis saat dia berseru kaget. "Anggota peringkat pertama dari kategori bumi," ucap Lindong lalu tersenyum. Dia akhirnya mengerti, mengapa dia memiliki aura yang kuat. Ternyata dia bukan individu biasa. "Kami saat ini sedang diawasi oleh beberapa kerajaan. Namun, kamu adalah orang pertama yang menunjukkan diri kamu." Lindong samar-samar tersenyum saat berkata, "Setelah menyebabkan keributan yang begitu besar, sulit bagi kamu untuk tidak menarik perhatian pada dirimu sendiri." Luo Tong berpakaian abu-abu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, sosoknya turun sebelum dia mendarat di dinding halaman. "Jangan banyak bicara, memangnya, apa yang kamu inginkan?" tanya Lindong. "Apakah Yan Mo dan sisanya telah dibunuh olehmu?" Luo Tong menatap wajah Lindong sebelum dia bertanya dengan lembut. "Iya," jawab Lindong. Anehnya, Lindong dengan mudahnya mengiyakan, dan menganggukkan kepalanya.
Karena dia telah memasuki kota Wanxiang bersama dengan Sukui, dia tahu bahwa dia akan menjadi sasaran oleh Kekaisaran Awan Angin. Mereka adalah anggota dari Kekaisaran Awan Angin. Kamu seharusnya tidak menyentuh mereka. Luo Tong perlahan berkata. Suaranya tenang, namun tetap memiliki nada tegas dan berwibawa. Tidak ada manusia yang tidak bisa kita sentuh. Martin kecil dengan santai menjawab. Ekspresi Luo Tong menjadi dingin. Kilatan dingin dan ganas mengalir di tangannya yang pucat. Dia menatap tajam pada kelompok Lindong, lalu, Luo Tong pun berkata, "Kamu harus tahu sekarang, Kekaisaran Awan Angin kami menginginkan gadis kecil itu. Aku percaya, bahwa, karena kita telah membawa mereka ke kota Wanxiang, pesan yang tersirat itu bukankah sudah sangat jelas?" Ucap Lindong sambil mengerutkan alisnya, lalu, Lindong melanjutkan perkataannya. "Jika hanya itu yang ingin kamu katakan, sekarang, silakan pergi. Aku di sini untuk mengirim pesan atas nama Wind Cloud Empire aku. Kamu bertiga sangat kuat, dan jika kamu bergabung dengan Wind Cloud Empire aku, kami dapat menjamin bahwa kalian dapat berhasil bergabung dengan Sekte Super. Namun, kalian harus menyerahkan wanita muda itu kepada kami sebelumnya," ucap Luo Tong. Mata Luo Tong sedikit menyipit, sebelum jarinya tiba-tiba melengkung di udara. Segera, gelombang kejut melintas, ketika cabang pohon di atas kepala Lindong langsung patah. "Aku tidak akan membuang waktu, hanya dengan ancaman dari kamu. Aku harap kamu bertiga memahami individu masing-masing dari kamu. Atau yang lain, mungkin kamu tidak dapat berhasil meninggalkan kota ini. Tidak bijaksana mengorbankan masa depan kamu demi orang asing," ucap Luo Tong. Jari Lindong dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya, saat dia dengan tenang mengamati dahan pohon yang tumbang. Fraktur itu halus seperti cermin. "Aku sudah mengatakan semuanya, jadi, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Apapun pilihan kamu, aku harap kamu bertiga dapat memberikan jawaban kamu besok," ucap Luo Tong dengan santai, lalu melirik kelompok Lindong sebelum dia berbalik dan pergi. "Tidak perlu menunggu sampai besok," ucap Lindong. Suara lembut perlahan keluar dari bibir Lindong. Segera, sosok Luo Tong berhenti sebelum dia menoleh untuk melihat Lindong. "Aku akan memberimu jawabanmu sekarang," ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya saat senyum cerah nan dingin, yang perlahan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat senyum di wajah Lindong, kilatan dingin perlahan muncul di sudut terdalam mata Luo Tong. Saat dia menatap Lindong, dia perlahan berbicara beberapa kata dengan nada dingin. "Seorang bocah yang benar-benar sombong," ucap Luo Tong, lalu bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."